Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Nobrihas dengan nomor induk mahasiswa 2203050192. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pesan politik dalam mata kuliah Komunikasi Politik semester 4. Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai pesan politik, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu komunikasi politik. Menurut Muller tahun 1973, komunikasi politik adalah suatu proses dari proses komunikasi yang bersifat politik dari berbagai kelas yang meliputi pola bahasa dan sosialisasi. Di mana dalam komunikasi politik terdapat unsur-unsur dari komunikasi politik itu sendiri, seperti komunikator politik, pesan politik, saluran dan media politik, sasaran atau target politik, serta pengaruh atau efek dari komunikasi politik. Nah, komunikator politik berfungsi atau bertugas sebagai seseorang yang menyampaikan perkataan, pesan-pesan baik secara verbal maupun nonverbal kepada audiensnya. Sedangkan dari komunikator politik sendiri ia menggunakan saluran dan juga media politik, baik itu media elektronik maupun media konvensional seperti media cetak, ataupun menggunakan new media dalam melakukan promosi-promosi atau segala bentuk kegiatan perpolitikannya, sehingga dari tindakan tersebut komunikator dapat mencapai sebuah pengaruh atau efek terhadap komunikan yang menerima pesan dari pesan politiknya. Sudah sempat saya singgung bahwa pesan politik merupakan salah satu bagian dari komunikasi politik. Nah, sebenarnya apa sih pesan politik? Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik secara tulis maupun tidak tertulis atau verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, di mana pesan tersebut mengandung isi-isi politik. Di mana dalam penyampaian pesan-pesan politik tersebut dapat dilakukan dengan setidaknya 3 cara, di antaranya propaganda politik, periklanan politik, dan juga retorika politik. Biasanya orang-orang yang mempraktikkan penyampaian pesan-pesan politik ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa di dalam interaksi politik. Untuk memahami apa yang sudah dijelaskan mengenai propaganda politik, perikanan politik, atau juga retorika politik, kita akan masuk saja di dalam contoh kasus. Yang pertama, propaganda politik merupakan sebuah tindakan yang dimana bersifat persuasif, namun terkadang mereka melakukan beberapa tekanan-tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya dalam mencermati propaganda pilpres satu putaran. Nah, di situ ada propaganda yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan bahwa mereka harus memenangkan salah satu pasangan calon. Contohnya Megawati, dia menyatakan bahwa ia yakin pemilu akan terjadi satu putaran dan akan dimenangkan oleh paslon nomor 3, yaitu Ganjar dan juga Mahfud MD. Selain daripada propaganda politik, ternyata ada periklan politik, di mana iklan berguna untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan atau produk-produk politik melalui media massa tertentu. Contohnya televisi, koran, dan lain sebagainya. Dalam contoh kasus kedua adalah muncul iklan visi misi Prabowo di televisi, Bawaslu mengambil tindakan. Nah, dari sini kita bisa melihat atau mengambil kesimpulan bahwa pasangan nomor 2, ia mengambil media massa elektronik di mana memiliki cakupan yang luas, sehingga visi dan misi untuk membuat generasi sehat Indonesia maju ini dapat mempengaruhi para pemilih untuk berdiri bersama dengan kubunya atau kubu paslon 2, sehingga dari visi dan misi serta gimmick-gimmick yang diberikan lewat media massa dapat mengait banyak suara untuk memenangkan paslon nomor 2 di dalam pemilu tahun 2024. Yang terakhir adalah contoh kasus mengenai retorika politik. Nah, retorika politik sendiri merupakan salah satu bentuk seni atau kemampuan di mana seseorang dapat mempengaruhi orang-orang atau audiensnya melalui penyusunan kata maupun cara penyampaian yang bersifat persuasif, di mana hal ini biasanya kita temui pada paslon nomor urut 1. Di dalam contoh kasus saya ambil, media asing menyoroti Anies Baswedan melalui pernyataannya di mana ia ingin melakukan suatu gerakan perubahan dengan penyusunan kata-kata yang sangat menarik. Akhirnya banyak juga orang yang tertarik untuk memilih. Kalau kita berselancar di media sosial, banyak orang yang percaya bahwa Anies adalah pasangan cerdas sebab ia mengusung perubahan. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, saya berharap bahwa kita dapat memahami pesan-pesan politik yang disampaikan dengan berbagai cara, baik itu lewat propaganda, lewat periklanan, maupun retorika politik. Sekian dan terima kasih.